113 narapidana melarikan diri dari Lapas Lambaro Aceh setelah merusak jeruji besi dengan menggunakan barbel. Para napi ini kabur dengan memanfaatkan kerusuhan yang terjadi di dalam lapas. Kami akan membahasnya bersama dengan Bapak Agus Thoyib, Kakanwil Kumham Aceh. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, Mbak Vina. Baik, Pak Agus, saya ingin memulai dari sebenarnya kalau kronologis yang terjadi itu, berapa lama proses ini dari pengrusakan teralis besi itu sampai kemudian para napi ini kabur? Ya, kalau saya melihat ini waktunya tidak lama, karena kejadian itu pada saat pelaksanaan sholat maghrib. Sebagian narapidana melaksanakan sholat maghrib, sebagian yang lain memanfaatkan momen itu untuk merusak pagar ornames dengan menggunakan barbel buatan yang dibuat dari semen batu itu. Jadi waktunya sampai para narapidana melarikan diri itu mungkin tidak sampai 20 menit ya. Kurang dari 20 menit akhirnya mereka berhasil kabur. Nah, pada saat itu jadi terjadi kerusuhan atau tidak sebenarnya Pak? Tidak ada, karena memang petugas kita juga saat itu hanya 10 orang, dan 10 orang ini juga ada yang di pos atas, ada yang di pintu, ada yang jaga di blok. Jadi tidak ada perlawanan yang kepada pegawai kita, hanya waktu itu ada beberapa pejabat, 2 orang yang stay pada saat pelaksanaan sholat maghrib yang berusaha mencegah, tapi itu pun juga tidak bisa dicegah karena para narapidana yang ingin kabur itu banyak jumlahnya. Anda bisa jabarkan pada saat itu berapa petugas yang sedang berjaga dan posisi mereka apakah di tempat yang dirusak itu atau berjauhan sehingga tidak terpantau? Ya. Antara masjid yang menjadi tempat salat dengan pagar ornames yang dijebol itu berjarak kurang lebih 40 meter. Jadi para narapidana mengambil dari sisi kiri yang memang agak sepi. Jadi kalau menjelang maghrib itu sudah di Aceh itu sudah dekat-dekat dengan gelap, sehingga di situ dijebol. Kemudian secara cepat narapidana mencari tempat ruangan kantor yang juga dijebol, kemudian sehingga merusak jendela yang berteralis juga masih menggunakan barbel itu. Jadi petugas kita yang melihat pada saat itu hanya berkisar mungkin 5 orang. Baik, Pak, tapi bagaimana kemudian para napi ini bisa mengakses barbel? Padahal kan sebenarnya kalau dari dalam lapas begitu harus dijaga betul barang-barang yang bisa baik itu menyakiti diri mereka maupun menyakiti petugas lapas atau bisa digunakan untuk upaya kabur begitu Pak? Ya, jadi di lapas itu di dalam ada tempat olahraga. Para narapidana ini angkat berat begitu ya, dia membuat barbel dari semen itu. Ada yang kecil, ada yang besar. Memang itu kalau yang pengalaman saya di beberapa lapas juga mereka ada yang membuat itu untuk olahraga sebetulnya. Tapi ternyata alat itu dimanfaatkan oleh narapidana untuk menjebol pagar ornames yang menjadi pembatas antara areal steril dengan lapangan atau yang mendekati ke blok hunian. Tapi sebenarnya Anda bisa jabarkan SOP atau standar operating procedure-nya itu seperti apa ketika terjadi pembobolan seperti ini? Karena yang saya tangkap dari penjelasan Anda, sepertinya pada saat petugas lapas ini melihat banyak yang kabur lalu tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Apakah upaya mendesak yang bisa dilakukan untuk menahan para napi ini untuk tidak kabur bisa juga dilakukan sebenarnya? Ya. Jadi kalau saya bisa gambarkan, sebetulnya pelaksanaan sholat maghrib yang dilakukan di Lapas Banda Aceh ini sudah berlangsung cukup lama, karena memang Kalapas membuat kebijakan memberi kesempatan para narapidana ini melaksanakan sholat maghrib di masjid. Hanya kemarin itu kebetulan Pak Kalapasnya juga ada kegiatan di Jakarta, dimanfaatkan oleh narapidana untuk merusak dan mencoba untuk kabur dari lapas. Sebetulnya SOP-nya sudah
yang mungkin tidak secara teliti atau tidak secara sempurna dilaksanakan, karena pegawai yang berjaga tidak menghitung secara cermat, tidak menghitung secara berat potensi kerawanan pada saat narapidana ini melaksanakan sholat maghrib, karena memang selama ini tidak pernah ada masalah, sehingga petugas juga mungkin tidak menduga secara spontan mereka melakukan pembobolan seperti itu. Baik, tapi ketika terjadi pembobolan dan akhirnya ini napi ini ingin kabur, tentunya ini kan dilihat oleh para petugas. Apakah mereka diam saja, tidak melakukan hal apapun? Karena ini 113 orang narapidana yang kabur, Pak. Iya, sudah ada. Justru pada saat pagar pembatas ornames ini dijebol, itu kepala keamanannya juga ada di situ. Kepala seksi administrasi keamanan juga ada di situ dengan cara menahan pagar pembatas ini yang ornames yang dijebol ini, ditahan oleh 3 orang dari sisi yang lain. Tapi karena tekanan dari narapidana ini cukup besar, cukup banyak ada di situ, sehingga petugas kita ini juga kewalahan, karena juga ada sebagian dari narapidana menyiram menggunakan botol yang diduga dengan cairan cabai, sehingga akhirnya narapidana yang dalam jumlah besar itu kemudian melewati pintu kantor, dan di sana pun juga sudah ada pencegahan, tapi memang jumlah pegawai kita yang stay di areal tempat pelarian itu berkisar mungkin 5 orang, sehingga tidak mampu menahan beberapa atau banyak narapidana yang mencoba kabur ini, begitu. Oke, Pak, tapi bukankah ada prosedur? Saya ingin coba konfirmasi apakah ini bisa dilakukan seperti misalnya tembakan peringatan atau tembak di bagian yang tidak vital seperti kaki begitu untuk memberikan peringatan kepada para napi ini supaya tidak kabur? Ya, kebetulan memang pasca konflik di Aceh, senjata kita dititipkan di Polres masing-masing, sehingga pada saat kejadian memang senjata kita masih berada di Polres. Senjata petugas lapas ada di Polres, Pak. Jadi petugas lapas tidak punya senjata? Iya. Betul, Pak? Sudah punya sebetulnya, hanya memang Halo? Ya, sebetulnya punya. Ada senjata yang dimiliki lapas. Ada senjata yang dimiliki oleh lapas, ya. Hanya pada saat konflik dulu di Aceh, itu semua senjata api yang ada di lapas rutan Aceh itu dititipkan atau diserahkan ke Polres begitu, karena khawatir digunakan narapidana atau diambil oleh narapidana untuk kejahatan. Oke, Pak, berapa sebenarnya perbandingan jumlah petugas dengan napi yang ada di lapas kelas 2 Aceh ini? Apakah sesuai dengan proporsi yang standar begitu? Tentu kalau melihat dari sisi ideal antara petugas dengan narapidana memang masih sangat jauh, ya, karena petugas pengamanan di lapas Banda Aceh itu hanya 12 orang. Hanya saat kejadian memang ada 2 orang yang tidak masuk dinas karena sakit dan cuti. Sementara yang dijaga ada 726 orang. Jadi memang perbandingannya juga sudah 1:70, itu kondisi yang tidak normal sebetulnya. Ya, Pak Agus, mungkin Anda bisa jabarkan dari kejadian ini apa sebenarnya yang menjadi celah sehingga kejadian ini terjadi, dan apa yang pelajaran yang bisa dipetik sehingga ke depannya pengamanan dan penjagaan bisa lebih diperketat lagi? Ya, tentu kita harus mengevaluasi apa yang terjadi di Lapas Banda Aceh dari sisi pelaksanaan SOP, dari sisi peningkatan pengamanan kewaspadaan. Ini akan menjadi bagian dari tugas kami untuk terus memperbaiki kelemahan yang ada. Tentu ini juga kita akan lakukan pembinaan yang terus-menerus kepada jajaran, karena memang di lapas itu dinamikanya sangat tinggi, setiap hari sangat mungkin terjadi, dan kita tidak bisa membaca pikiran manusia. Para petugas kita menghadapi atau bertugas dengan menghadapi para narapidana yang punya 1000 macam pemikiran yang tidak bisa kita duga. Saat ini baik, kemudian siang berubah, itu yang akhirnya kita harus menguatkan dari sisi kewaspadaan.
Baik, terima kasih Pak Agus Thoyib, Kakanwil Kumham Aceh sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.